Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang sebuah fenomena yang sempat menghebohkan masyarakat Jawa Tengah pada tahun 2012 yang lalu. Jadi di tahun itu ada sebuah fenomena yang sangat tidak masuk di akal, yaitu adanya sebuah bus dan kendaraan besar yang tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan jati yang ada di kawasan hutan Blora, Jawa Tengah. Dan ketika kendaraan tersebut ditemukan, kondisi kendaraan tersebut sama sekali tidak lecet, teman-teman. Hal itu tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan. Kok bisa kendaraan sebesar itu tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan yang jauh dari jalan raya kayak gitu? Mantap. Dan beberapa waktu yang lalu, Lakon Story dihubungi oleh narasumber yang mengaku penumpang dari bus yang tersesat tersebut. Di sini mungkin kalian yang sudah baca cerita yang sudah saya bagikan di halaman Facebook maupun di Twitter pasti akan lebih paham bagaimanakah rasanya penumpang tersebut dan apa saja yang dilihat oleh penumpang tersebut waktu di dalam bus. Sudah saya tuliskan secara jelas yang insya Allah mudah untuk kalian pahami kayak gitu. Dan di sini sebelum kita membahas lebih jauh tentang hutan Blora dan apa saja hal mistis di situ ya, saya akan menjelaskan gimana kronologis kok bisa bus tersebut tiba-tiba ada di hutan jati tersebut. Aduh, ini sebenarnya saya mau jelasin ya kayak gimana ya teman-teman. Agak takut juga kalau inget-inget itu. Wah mantep lah, kok bisa kayak gitu loh. Apakah benar-benar memang ada gerbang gaib atau bisa dikatakan terowongan gaib? Itu nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas kronologisnya terlebih dahulu kayak gitu. Pada tanggal 22 Juni tahun 2012, bus Bala Kencana jurusan Jakarta Madura melakukan perjalanan seperti biasanya teman-teman. Namun sesampainya bus tersebut di daerah Pantura atau tepatnya di Juwana Rembang, lalu lintas saat itu sedang dalam kondisi macet. Hal itulah yang akhirnya membuat supir memilih untuk melalui jalan alternatif. Waktu itu pukul 2 pagi teman-teman. Yang jelas yang masih terjaga pasti sopir dan kernet, sedangkan ke-33 penumpang bus tersebut dalam keadaan tertidur pulas. Dan di sini ketika si bus sudah melalui jalur alternatif dan sampai di paling selatan ya, di daerah Jaken, supir ini merasa kalau dia sudah kembali ke jalur Pantura. Tapi nyatanya bus tersebut mengarah ke Kabupaten Blora. Waktu itu, bus menempuh jalur alternatif yang dipenuhi dengan pohon jati, teman-teman. Jadi di sini mungkin kalian sudah bisa bayangin ya gimana keadaan jalanan waktu itu. Ya selain sangat gelap, yang jelas di jam-jam segitu jalanan pasti sangatlah sepi, teman-teman. Kayak gitu. Dan disitulah akhirnya bus tersebut bertemu dengan kendaraan besar lainnya, yaitu truk beton Jaya Mix. Dan akhirnya mereka berdua ini jalan sama-sama teman-teman. Dan sesampainya mereka di tanjakan, bus Bala Kencana ini bermaksud untuk mendahului truk beton Jaya Mix yang ada di depannya. Namun karena Bapak Kernet memilih untuk mempersilahkan terlebih dahulu agar truk tersebut berjalan duluan, akhirnya bus Bala Kencana memilih untuk berhenti sejenak agar mudah untuk melalui tanjakannya, kurang lebih seperti itu. Dan ketika bus tersebut mulai menanjak, bus tersebut mengalami selipan teman-teman, yang akhirnya membuat bus tersebut kembali mundur ke belakang untuk mengambil ancang-ancang ya. Biasanya sih memang gitu kalau kendaraan besar atau kendaraan yang bermuatan, jika sudah sampai di tanjakan dan selip, itu biasanya memang mundur untuk mengambil ancang-ancang
dengan harapan nantinya bisa melalui tanjakan dengan mudah. Jadi waktu itu yang dilakukan oleh bus bala kencana untuk kembali mundur ke belakang adalah tindakan yang tepat ya teman-teman. Dan tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba terdengar suara benturan dengan diiringi mesin bus yang tiba-tiba mati. Hal itulah yang akhirnya membuat si kernet turun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan disitulah akhirnya si kernet mengetahui jika bus tersebut tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan jati yang jauh dari jalan raya. Di sini saya juga merasakan ya gimana kagetnya, gimana terkejutnya Pak Kernet waktu itu. Karena Pak Kernet ini sepertinya yang pertama kali menyadari jika bus yang dia tumpangi telah tersesat, teman-teman. Dan singkat cerita, setelah mengetahui hal itu, Pak Kernet langsung syok, kaget, dan akhirnya memberitahu supirnya dan membangunkan seluruh penumpang yang saat itu masih tertidur pulas, teman-teman. Dan itu masih jam 2 sampai setengah 3 pagian lah, kayak gitu, jam segituan lah ya. Dan tidak hanya bus tersebut, teman-teman, truk beton Jaya Mik yang sebelumnya ada di depan bus tersebut itu juga ikut tersesat. Wah, mantep. Wah. Dan singkat cerita, akhirnya seluruh penumpang dan semua orang yang ada di situ memutuskan untuk bertahan hingga pukul 5.30 pagi ya. Intinya sampai pagi lah. Sepertinya mereka ini menunggu sampai keadaan sedikit cerah ya teman-teman. Dan ketika sudah pagi, akhirnya mereka meminta bantuan ke warga sekitar ya. Dan akhirnya siang harinya bantuan pun tiba. Itu siang hari banget loh teman-teman. Itu sekitar jam 11 sampai setengah 12 siang bantuan baru tiba, teman-teman. Bantuan tiba pastinya dan tentu saja dengan keadaan yang kebingungan. Kenapa? Karena kok bisa bus sebesar itu, kendaraan sebesar itu tiba-tiba ada di tengah hutan dengan kondisi yang tidak lecet sama sekali. Bekas ban pun tak ada, jalanannya pun juga tidak ada. Hal itulah yang akhirnya membuat semua orang pun bingung. Di sini saya juga bingung, itu kok bisa ya? Kalau mau dijelaskan secara akal itu sudah tidak bisa, teman-teman. Sudah sangat jauh lah dari akal sehat kayak gitu. Dan akhir cerita, akhirnya bus dapat dievakuasi sekitar pukul 6 malam sampai setengah 7, 6 sampai setengah 7 malam. Jadi butuh waktu 5 jam untuk mengevakuasi bus tersebut. Itu tentu saja dengan memotong kayu dan bikin jalan lah ya intinya. Karena sebelumnya nggak ada jalan loh. Jadi mau gak mau harus motong-motong kayu kayak gitu, teman-teman. Dan itulah kronologis terjadinya keanehan yang terjadi di kawasan hutan Blora tersebut, teman-teman. Kalau kita baca dari sudut pandangnya si penumpang, memang penumpang tersebut atau narasumber saya loh yang membagikan cerita itu kan dia mengaku melihat perkampungan gaib, ada juga dia mengaku bertemu dengan wanita dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan antara kenyataan dan yang dia lihat, kalau menurut saya pribadi bus tersebut masuk ke terowongan gaib, teman-teman, atau gerbang gaib ya. Karena kalau kita mau menyalahkan si sopir bus atau mau menuduh si sopir ini lalai atau hilang konsentrasi, itu menurut saya gak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada akses ke tengah-tengah hutan tersebut, teman-teman. Hutan tersebut itu dipenuhi pohon jati yang besar dan rapat. Gak mungkin lah bus tiba-tiba masuk. Kalau memang supirnya lalai kan pasti minimal ada bekas ban bisnya loh, teman-teman. Itu gak ada kok. Jadi itu benar-benar kalau menurut saya sudah masuk terowongan gaib ya, atau sudah teleportasi lah, berpindah secara cepat kayak gitu. Dan untungnya mereka semua ditemukan dengan keadaan yang selamat, teman-teman. Alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah.
Jika kita membahas tentang hutan flora, di sini kalian pasti setuju ya, atau kalian pasti tahu tentang gimana mistisnya hutan tersebut. Ditambah dengan banyaknya hal-hal mistis yang pernah terjadi di hutan tersebut akhir-akhir ini ya teman-teman. Dan asal kalian tahu, bus Bahala Kencana ini bukan bus satu-satunya yang pernah tersesat di hutan tersebut. Di tahun-tahun berikutnya juga ada bus lain yang mengalami kasus yang sama dengan bus Bahala Kencana, dan itu juga ditemukan dan itu juga terjadi di kawasan hutan flora teman-teman. Dan tidak berhenti di situ saja, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di hutan tersebut. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut ya, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ataupun di YouTube. Banyak sekali artikel ataupun YouTuber yang membahas tentang hutan flora tersebut teman-teman. Terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada, karena ingat, dunia mereka itu memang benar-benar ada. Mungkin cukup segitu saja untuk pembahasan kali ini teman-teman. Selanjutnya, Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman yang mungkin akan menjadi pelajaran bagi saya pribadi maupun bagi kalian semua. Amin. Dan jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, jika kalian suka dengan Lakon Story, dukung terus channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media Lakon Story teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan terus cerita-cerita berikutnya dari kami. Selamat malam.